welcome back. Kali ini aku mau ngebahas tentang tutorial cara menjadi diri sendiri yang tidak menyebalkan. Karena jujur aku agak muak ya sama orang-orang yang selalu bilang, ya karena aku self love. Gimana ya, intinya mereka tuh selalu melakukan pembenaran dengan dalih, ya aku kan sayang sama diri sendiri, ya ini gue gitu. Terus kayak maksudku gini loh, self love itu bukan selfish. Terus kan orang sering bingung bedanya apa dong self love sama selfish, karena garisnya tipis, tapi ada bedanya loh. Kalau misalkan self love itu tuh gini, karena kalau kita ngebahas tentang self love itu juga tentang menghormati boundaries orang lain. Boundaries itu apa? Boundaries itu adalah batasan gitu. Tiap orang tuh punya aturannya sendiri dalam itu. Oke. Dan itu normal kalau misalkan di dalam hidup kamu punya role sendiri, orang lain juga punya role sendiri. It's totally okay. Terus gimana cara tahu kalau misalkan kamu itu sudah menjadi diri sendiri tapi tidak menyebalkan? Gampang sih sebenarnya. Self love itu kan sebenarnya definisinya tuh ya bahasa Indonesia itu mencintai diri sendiri, tapi definisinya itu adalah kamu tetap menghormati batasan orang lain gitu. Kamu menghormati dirimu, kamu menghargai dirimu, mencintai dirimu, merawat dirimu, tapi kamu juga punya respect terhadap orang lain gitu. Bukan kamu berdalih pembenaran, bukan berarti kamu memikirkan diri sendiri terus pada akhirnya kamu mau merugikan orang lain. Itu bukan self love. Nah, karena self love itu juga tentang menghormati batasan orang lain. Gini ya, apapun yang tidak sesuai dengan kapasitasnya itu selalu akan berakhir tidak baik. Kalau kamu self love, mencintai diri sendiri, memikirkan diri sendiri, bagus. Tapi kalau berlebihan jatuhnya apa? Egois. Terlalu memikirkan diri sendiri, terus-terusan mikirin diri sendiri, tapi kamu melanggar batasan orang lain dengan dalih, dengan pembenaran ya aku kan self love. Oh, coba dicek lagi deh self love-nya. Nih, misalkan kamu punya teman ya, terus di dalam circle kamu atau di dalam pertemanan kamu selalu ada orang yang bilang, atau kalau misal ditegur dia selalu bilang kayak, ya aku kan orangnya emang kayak gini gitu. Itu tuh adalah ciri-ciri orang yang nggak bisa bertumbuh sama sekali, ciri-ciri orang yang kayak stuck gitu. Dia tuh nggak bisa diajak bertumbuh bareng. Jadi itu adalah orang-orang yang bakal ngabisin energimu kalau dia ada di circlemu. Kalau misalkan aku jadi kamu, aku akan apa ya, mundur alon-alon gitu. Jadi kayak hilang pelan-pelan untuk tidak berhubungan sama dia tiap hari. Bukan berarti langsung cut off gitu aja ya, mungkin lebih mengurangi intensitas hangout sama dia, karena itu bisa draining energi kamu banget loh. Misalkan nih ada orang ngomong ke aku kayak, ya udahlah dia, kalau misalkan kamu nggak bisa nerima aku juga nggak apa-apa, aku emang kayak gini. Kalau misalkan kamu nggak bisa nerima aku, ya udah mungkin kita nggak cocok aja. Dan oke, kita nggak cocok gitu. Ngapain aku berteman sama orang yang nggak bisa menghormati boundaries orang lain gitu. Ketika ada orang yang kritik aku dan itu kritikan yang emang ngebangun, aku pasti bakal dengerin itu. Walaupun mungkin awal-awal aku tersinggung, karena kalau aku tersinggung berarti ada kebenaran dong di dalam kalimat itu, dan aku pasti akan mikirin, masuk otakku, aku cerna apa yang bisa aku rubah di dalam diriku, ya aku akan rubah. Ciri-ciri orang yang mental, oke, kalau ngebahas mental bertumbuh itu apa adalah, mental bertumbuh itu adalah orang yang mau berubah gitu, jadi nggak stuck gitu loh. Kalau misalnya ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih masukan, dia oh iya ya thank you masukannya gitu, tapi dia juga ngefilter, ngesaring, nggak asal semua didengar dimasukin, nggak. Ingat, memikirkan atau mengevaluasi diri itu harus pada kapasitasnya. Kalau nggak pada kapasitasnya, pada akhirnya apa? Overthinking. Thinking oke, over jangan. Itu kuncinya ya. Aku tahu kok kamu tuh pinter, kamu tuh makhluk cerdas ya. Manusia tuh dikasih otak yang luar biasa. Kayak ini tuh karunia Tuhan yang terbaik. Jadi gunakan otakmu sebaik mungkin. Oke, jangan menjadi people pleaser, jangan mau dimanfaatin orang. Gak apa-apa sih kalau kamu dimanfaatin orang, asal dia juga bisa bermanfaat buat kamu. Jadi benefit to each other, it's okay. Beb, udah deh, pilihannya gini, kamu tuh overthinking tuh gara-gara takut diomongin kan. Itu tuh karena kamu berada di kondisi yang ketidakjelasan, ketidaktahuan, dan itu nggak oke banget. Nggak, manusia tuh nggak suka berada di posisi yang nggak jelas gitu, nggak suka di posisi yang abu-abu. Iya, enggak. Jadi biasanya kalau aku lagi takut sama omongan orang, aku make it clear, oke, aku udah pasti diomongin, terabas aja. Kayak ngapain banget mikirin pusing-pusing aku diomongin atau enggak, karena udah pasti diomongin kan. Dan mereka ngomongin berapa detik, 1 menit, besok lupa. Tapi gini, kamu makan, lidah kamu kegigit, apa itu membuat kamu berhenti makan? Enggak kan, kamu tetap masih butuh makan kan. Tapi kamu jadi lebih hati-hati makannya, jadi nggak buru-buru supaya lidahnya tidak tergigit lagi. Konsepnya sama kayak jatuh cinta. Kalau kamu trauma, itu kayak bukan berarti kamu tidak mencintai lagi. Kalau misalkan kamu takut diomongin orang, iya nggak apa-apa, itu udah pasti diomongin orang, tapi bukan berarti kamu berhenti untuk jadi diri kamu yang lebih baik. Enggak, jangan sampai omongan-omongan itu, omongan orang lain yang bahkan kamu nggak kenal atau kamu nggak tahu mereka, terus jadi ngekontrol kamu.
kamu jadi dikontrol sama orang-orang yang bahkan kamu nggak tahu bentuknya kayak gimana, nggak ada manfaatnya di dalam hidupmu. Jangan sampai. Nih ya, lagian karakter orang yang ngomongin kita di belakang itu sebenarnya mereka sebenarnya insecure, tau gak sih? Karena kalau misalkan mereka ngerasa secure, nggak ada yang namanya ngomongin orang dia. Orang yang bahagia sama dirinya sendiri, yang merasa aman, yang merasa sudah cukup, itu tuh pengen menyebarkan cinta juga, pengen menyebarkan kebahagiaan juga ke orang lain. Nggak ngomongin orang, nggak ngejudge orang. Kalau misalkan masih ngejudge orang, iya dia kayak gini ya, coba deh cek di dalam, jauh di dalam sana itu ada insecure di dalam situ. Orang-orang yang lagi nyakitin kita, atau orang-orang yang punya niat buruk, orang-orang yang ngomongnya jahat, mereka tuh lagi menderita. Karena orang yang bahagia nggak akan pernah ngelakuin hal kayak gitu. Orang-orang yang bahagia tuh pasti share happiness juga. Jadi bersikaplah baik sama mereka, karena sebenarnya mereka lagi ada di dalam penderitaan. Oke, ini udah banyak ngomong. Kita nanti ngobrol di next video. Oke, thank you semuanya sudah tonton.